teman-teman bisa masuk ke situ ya. Bisa saya sama teman-teman. Oke, akan berapa dulu Masuk. Ihsanul Fikri. Oke. Di sekolahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang serem banget ya. Oke. Hari ini kita urusannya soal keamanan di media sosial. Pertanyaannya dulu, berapa orang yang di sini nggak punya IG? Instagram punya semua? Kayaknya ada yang mengacu nggak tahu lah berapa. Pada pakai apa lagi? IG, Facebook udah nggak jalan ya kali ya? Udah nggak. Lagi. Twitter udah nggak jalan di Twitter. Ini hanya orang tua yang pakai Twitter. Oke. Pertanyaannya, game online semua pernah main? Masih main atau udah enggak? Kemudian SMS dan enggak atau install. Oke, sekarang pertanyaan simpel sebenarnya, berapa orang di sini yang sudah pernah ditipu di internet? Alhamdulillah ada, benar? Aman? Dari pernah ditipu? Oke, saya akan ceritain bagaimana orang ditipu di internet, bagaimana caranya sampai kita ditipu di internet. Nanti terakhirnya saya akan coba ngasih lihat bagaimana caranya orang menipu di internet. Tapi ini urusannya yang terakhir urusannya ahli neraka, jadi jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan akan selalu neraka. Bagaimana cara kita menipu di internet? Sudah pernah lihat yang namanya hacker? Pernah? Kayak gimana tampaknya hacker? Kayak sebelahnya ya. Jadi terakhir saya akan kasih lihat yang namanya hacker seperti apa. Terus bagaimana kita bisa belajar jadi hacker, bukannya untuk jadi hacker, tapi gimana caranya kita belajar jadi hacker supaya kita aman di internet. Oke. Yang terakhir itu bisa belajar di sekolah SMK Ihsanul akhirnya ya. Ini ngomong dulu terus Pak. Ini masalah gaji. Kalau nanti lulus kalau udah bisa jadi hacker, kira-kira ini kamu ya bapak-bapak ibu guru pendamping ini nanti jadi pada mengundurkan diri jadi guru pada jadi hacker semua. Kira-kira gaji hacker itu berapa? Ada yang tahu nggak? Coba. Mengapa itu lebih tinggi dari itu? Berapa? Hacker berapa? 1 juta? Salah. Jadi hacker itu yang pernah saya kenal, hacker yang saya kenal, saya kasih lihat orang ini ya, saya kasih lihat orang ini ya. Orangnya ada beneran di Indonesia, ada orangnya. Tapi ini udah hackernya udah senior, udah jagoan. Ini contohnya. Oke, ini orangnya Ruby Alamsyah. Saya kasih lihat lagi. Yang dekat sama anda adalah Joshua Sinambela. Nih, ini lokasinya ada di Jogja ya. Joshua di Jogja, Ruby itu ada di Jakarta. Kemudian satu lagi Calvin. Ini hacker-hackernya senior ya. Ini udah jago-jago banget. Dia tugas mereka adalah gini tugasnya, bukan merusak, bukan menjebol. Tugas mereka adalah gini, kalau ada hacker nyerang bank misalnya, ada hacker nyerang bank atau ada hacker nipu orang, dia akan turun, mereka akan turun, udah gitu mencari barang bukti dari hacker tadi, dan udah gitu hacker itu akan dibawa ke pengadilan. Mereka punya barang buktinya, nanti di pengadilan dia akan ngasih lihat ke hakim, Pak Hakim, penjahatnya adalah yang ini, dan ini barang buktinya, hackernya di penjara. Jadi ini di atasnya hacker.
Oke, sekarang saya kasih tahu. Bisa tebak nggak kira-kira dapat duit berapa? Hah? Berapa? Berapa? Coba tebak. 30. Hah? 1 M. Saya kasih tahu ya. Untuk dapat 1 barang bukti, dia butuh kerja 1 minggu, dikasih uangnya sekitar 200 juta. 1 minggu. 1 bulan berapa minggu? 4. Jadi kita kira dapat duit berapa 1 bulan? 800. Gitu ya. Cuma kalau buat sampai ngomong yang ini minta maaf Bapak Ibu dulu, minta maaf ya. Jadi enak kan. Saya enak sama Bapak Ibu dulunya jadinya. Soalnya ini Bapak Ibu dulunya kan kerja setahun aja nggak bisa sampai segitu udah pusing. Ini kerja seminggu dapatnya 200 kan kacau di dunia kita tuh. Cuma untuk sampai bisa seperti ini, Anda harus pintar. Gitu ya. Dan di Indonesia orang seperti ini hanya sedikit. Joshua ada di Jogja, kemudian yang 2 lagi ada di Jakarta. Joshua dia punya keahlian khusus. Kalau kejadiannya memakai handphone, ada di handphone, Joshua yang bisa mengambil barang bukti handphone. Kalau yang 2 lagi itu di komputer biasa. Kalau itu suara handphone, terus ya, oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Boleh ya. Kemudian ada semua belum pernah tertipu. Kejadian benernya, minta maaf dulu nih. Ini kalau yang sudah di SMK punya KTP nggak? Punya. Yang SMK belum punya KTP. Adanya kartu pelajar ya, ada kartu kayak KTP itu, kartu apa sih? Kartu anak kalau gitu? Ada ya? Identitas anak. Oke. Pertanyaannya, yang punya KTP soal kartu pelajar. Kalau saya bikin kartunya saya fotokopi boleh nggak? Nggak mau ya? Mana yang bilang boleh sini saya bikin fotokopi? Langsung ditutup. Yang mana semua? Oke. Kasihan lu para orang ini ditutup. Oke. Jadi saya juga nggak mau kan? Pertanyaannya di KTP, di kartu pelajar ada beberapa informasi kira-kira. Ada nama, ada tanggal lahir kali ya, alamat. Kali 10 pakai informasinya, kali 10 ya, 10 informasi, mungkin ada 1 foto. Oke, ada informasi, cuma 1 foto, mungkin ada tanda tangan, udah, habis. Nggak mau fotokopi. Kenapa? Karena Anda tidak kenal saya kan, Anda tidak kenal Ono. Nggak kenal Ono mau fotokopi, nggak dikasih. Di situ ada kan main game, main IG, segala macam. Oke. Udah gitu posting kan? Posting. Yang baca postingan kita kenal nggak? Nah, postingan kita sama KTP kita atau sudah KTP kartu pelajar, informasinya banyak di mana? Banyak mana? Kartu pelajar sama apa yang kita tulis di IG atau di IG banyak mana? Di IG lebih banyak ya. Di IG lebih banyak yang kita posting daripada apa yang kita punya. Ini saya kasih lihat kejadian benerannya, dan ini cuman kadang-kadang ada lupa ya. Saya lagi mikir gimana cara ceritanya supaya nggak terlalu bahaya. Soalnya kalau yang ini yang belajarnya bingung sebenarnya karena terlalu bahaya. Perjanjian dulu ya. Pakai sumpah ya. Nanti yang saya ajari, jangan pernah dipraktekin. Jangan ya. Kalau dipraktekin nanti gurunya akan gorok kamu. Ya.
Ono Center, atau saya pindah dulu ya, ini bisa masuk sini. Ono Center, musik lagu nggak jalan ini. Oke, klik Ono Center, masuk ke video. Oke, kemudian saya masuk ke video Anda. Oke, di sini kalau di YouTube ini banyak orang suka komentar. Oke, saya ganti dulu. Sorry, masuk ke sini ganti akun. Oke, saya bisa lihat komentar-komentar orang di video saya. Oke, saya klik komentar, yang sudah salah komentar. Nanti saya coba, salah lagi. Nah, ini udah mulai kelihatan. Oke, sekarang saya cari. Saya gedein dulu ya, biar kebaca. Oke, sini saya cari dengan kata kunci ditipu. Jadi kalau ada kata-kata di komentarnya ditipu, kita baca ya. Minta maaf, orang manggil saya kadang-kadang karena saya kelihatannya masih muda banget, seumuran sama Anda. Kelihatannya dari jauh. Ini biar hilang gimana sih? Alah, ini dia. Lihat, ditipu orang, nelpon operator buat cari lokasinya. CS-nya ngomong maaf kita diambil data itu. Jadi ini orang yang tipu nih ya. Terus baca ke bawah. Harus cari nih. Oke, Kang Ono minta tolong, saya baru saja ditipu, aku game. Jadi ini anak SMP SMA ya. Gamenya dicuri oleh seseorang, mungkin anggap sepele, tapi untuk saya nggak sepele karena akun game saya mau dijual untuk biaya istri melahirkan. Jadi ini orang udah kerja. Di gamenya dia naruh duit puluhan juta, gamenya dicuri sama orang, nangis karena istrinya mau melahirkan, dan itu bingung, nggak punya uang, melahirnya di mana? Bingung. Oke, ini yang gamenya hilang nih, kita cari lagi ya. Coba lihat di bawah sini. Ini yang tadi, coba ke bawah lagi. Pak, tolong bantu saya, teman saya habis ditipu 27 juta. Pembayaran pakai dompet wallet, dana GoPay dengan transaksi. Pokoknya dia mau top up, mengisi duit 27 juta hilang, ditipu. Nih ke bawah lagi, coba yang ditipu lagi. Nah ini gimana caranya kirim APK MSF Venom ke Android korban jarak jauh? Kalau ini dia bukan ditipu, dia pengen masukin virus ke handphone orang. Caranya gimana? Nanyanya ke orang juga. Yang ditipu nanya ke orang, yang mau nipu nanya ke orang juga. Kacau kan? Ada yang pengen masuk surga, ada yang pengen masuk neraka. Dua-duanya nanya ke orang. Ya udah, saya ajarin lah masuk neraka gimana caranya. Jadi tolong jangan dipraktekkan ya. Udah sumpah tadi nggak ya? Jangan dipraktekkan karena kalau anda praktekkan ini masuk neraka beneran kan? Oke, ini ke bawah lagi ya. Aku minta tutorialnya tracking alamat penipu online Pak. Saya mencoba membuat web buat orang yang pernah ketipu. Jadi ini kalau dia pengen nyari orang yang udah pernah nipu, gitu ya. Sekarang ini di komentar saya di YouTube. Sekarang saya kasih lihat lagi yang lain. Oke. Jangan khawatir, saya terima kayak gini setiap hari. Parah isinya, ngeri. Oke, saya ini saya kecilin banget soalnya. Ini masuk sini. Oke, ini saya akan baca email yang saya terima ya. Kalau anda mungkin makanya WhatsApp, saya pakainya email. Ini kumpulan email-email orang yang ditipu. Oke, ini udah
saya Pak. Oke. Mohon maaf, boleh nggak minta tolong laptop saya kena hack, soalnya setiap saya buka Chrome tampilannya berubah, bla 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 segala macam, jebol. Coba cari lagi ya. Ini polisi mau nipu Ono. Ini kalimatnya, ini namanya Listio Sigit Prabowo. Ini kalimatnya gini. Informasi penting, Divisi Penuntutan Kejahatan Elektronik Kepolisian Negara Republik Indonesia minta tanggapan Anda segera atas panggilan ini. Intinya beritanya adalah Ono Anda dipanggil kepolisian, tolong datang. Percaya nggak? Nggak percaya. Soalnya saya kan juga penjahat, nggak mungkin penjahat dipanggil polisi kayak gini, caranya nggak mungkin. Ini polisi jahat menipu Ono. Jadi yang nipu kadang-kadang berubah jadi orang baik nih, okay? Tapi ini mereka bisa tahu karena kita posting, kita nulis di internet, akhirnya dia tahu nama kita, tahu alamat kita, tahu telepon kita, dia ngirim itu semua. Coba kita cari lagi yang lain lagi ya. Nih, saya kena penipuan online melalui WhatsApp. Berapa orang di sini tidak pakai WhatsApp? Semua pakai WhatsApp? Oke. Ini dia tertipu karena tidak pakai WhatsApp. Apakah Bapak bisa melacak lokasi penipu tersebut? Melalui nomor handphone. Saya minta tolong untuk melacak nemuin lokasinya. Kira-kira kalau ada orang nipu pakai WhatsApp, pakai telepon, kita bisa tahu nggak lokasi dia ada di mana? Nah, kita bisa tahu nggak? Kita nggak bisa tahu ya. Kalau kitanya nggak bisa tahu, tapi ada yang bisa tahu. Kalau misalnya tahu, polisi bisa tahu sebetulnya. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau sampai ada orang mau nipu kita karena nomor teleponnya kita disebarin di media sosial, kemudian orang dapat nomor telepon kita karena kita posting di media sosial, karena kita posting di game, kita si penipu bisa tahu, oh ini Ono sukanya apa, kemudian itu nomor teleponnya apa, emailnya apa. Setelah dia tahu itu, dia akan menghubungi kita dan banyak yang dapat tipu kayak ini. Udah gitu kita biasanya nangis, udah gitu kita berusaha nyari ini orang ada di mana sih. Gitu. Pada saat kita pengen nyari ini orang ada di mana, kita nggak bisa nyari. Kita harus minta tolong polisi, kita harus minta tolong sama Telkomsel, operatornya minta tolong cari ini. Mereka bisa nyari sebetulnya. Cuman yang minta tolong nyari banyak banget, karena banyak yang ketipu, gitu ya. Dan biasanya kita waktu ketipu kayaknya, oh ini benar nih, kita kerjain apa yang dia suruh, padahal ketipu. Oke, ini saya kasih tahu harga ketipunya. Paling murah ketipunya kira-kira ini, ketipu paling murahnya. Yang paling murah pernah ketipu adalah keponakan istri saya. Ini keponakan yang salah, sepupu. Istri saya punya sepupu perempuan, istri saya perempuan. Ya, kamu tidak laki-laki. Bravo, jangan itu tidak baik, itu perlu dihancurkan. Istri saya perempuan, terus sudah itu dia punya sepupu perempuan. Belum tahu. Udah gitu pacaran lewat internet. Oke, tapi masih muda. Waktu pacaran ini saya kasih ceritanya aja ya. Waktu pacarnya bilang, ini pacarnya pura-pura jadi pas pampres, pasukan pengaman presiden. Keren banget kan? Pas pampres, kayaknya keren banget. Orang kan kesengsem tuh, wah pas pampres keren. Dan itu pacaran dia lewat internet sama pas pampres. Terus pas pampresnya bilang, si perempuannya bilang, telepon tolong. Pas pampresnya bilang, transfer pulsa dong, kita nggak ada pulsa nih buat telepon. Bayangin pas pampres kan telepon nggak ada pulsa, kan aneh ya. Perempuannya karena perempuannya udah seneng banget ditransfer pulsa ke sana. Ya. Terus dan ngomong selesai, telepon lagi dong, minta pulsa lagi, transfer lagi, telepon dong, minta pulsa lagi, transfer lagi. Ini kejadiannya sama sepupunya istri saya. Ditipu transfer
transfer pulsa, percaya terus semuanya, ditransfer dulu, pulsa tetap ditransfer, itu pas pampres tuh transfer, ya. Jadi kita maaf, sebagian besar korbannya wanita, perempuan. Sebagian jahat adalah kaum laki-laki ini memang surat ini aku berapa kadang. Jadi perempuan-perempuan kalau hati-hati karena laki-laki sebagian itu akan dibakar sebenarnya. Kalau kayak kita ini sangat suka sebenarnya. Kalau yang dimakaikan ya, deh, ini usah tak manfaatnya kayak gitu nih, pas pampres biasanya. Sekarang saya masuk ini lebih canggih lagi. Kalau yang ini adalah temannya sepupu istri saya yang lain. Ini perempuan nih, korbannya perempuan lagi. Tapi kejadiannya kayak gini. Dia pacaran lewat internet, udah gitu ada kopi darah. Laki-lakinya bilang, gimana kalau kita kopi darah? Ketemuan, ini jangan dipraktekkan ya. Ketemuan dari darah, ketemuan darah. Udah gitu, laki-lakinya bilang waktu ketemuan, bawalah handphone sama laptopnya supaya waktu kita ketemuan kita bisa tetap pakai internet, bisa Facebookan, bisa IG-an, segala macam. Jadi handphone sama laptop dibawa waktu pembicaraan. Jadi pembicaranya itu dari satu mall ke mall lain. Jadi mulai dari pagi-pagi makan siang di mall mana, jalan-jalan sore makan malam di mall mana, sampai malam mau pulang dia ke rumah. Dan itu si orangnya, si laki-lakinya bilang, perempuannya bilang dulu, saya mau belajar dulu ke Alfamart, dan jalan dia ke Alfamart, dibawa sama laki-lakinya pakai motor ke Alfamart, sampai Alfamart, udah kamu belajar dulu, ini langsung laptop segala macam taruh di motor lah, ngapain belajar bawa laptop, kan aneh kan belajar bawa laptop, memang mau kerja, kan mau belajar, pergilah dia ke Alfamart dia belajar, laptop, handphone, langsung taruh di motor. Pas dia keluar, kira-kira motornya masih ada atau belum ada? Nah, hilang. Laptop handphone hilang, terus dia cari di Facebooknya, laki-laki itu udah hilang juga gitu. Terus ya, ini korban selanjutnya lebih mahal nih. Laptop, harganya sekitar 3 juta. Tadi pulsa, yang pertama pulsa, cuma 200.000. Kita naikin tingkat harganya. Korbannya ibu-ibu di Klaten, nggak jauh dari sini. Klaten ya, ibu-ibu ini ngomongin saya, minta maaf nih, ibu-ibu minta maaf nih kalau dari ibu-ibu semua, tapi kan ada satu yang laki-laki. Ibu-ibu ini di Klaten sudah ibu-ibu, dia pengusaha, dia bagus usahanya, dia bagus sekali, rezekinya bagus, lancar semuanya. Beliau punya suami, carilah suami. Mungkin ibu-ibu itu berpikir kalau cari suami di sini, di Jogja, di Klaten, tampaknya kayak kita itu nggak keren. Jadi carilah suami di internet. Padahal kalau cari suami di internet kan gampang ya. Ini saya kasih lihat coba. Cari cowok keren di internet, gampang kan? Iya, gampang. Ini masuk ke Google, tolong dicatat baik-baik teknik mencari cowok di internet. Tulis cowok ganteng banget. Nah, udah klik. Dapat kan? Ini ibu-ibu ini di Klaten cari cowok di internet. Jadi mungkin usia-usia SMP SMA belum ngerasain, kalau saya belum ngerasain gimana rasanya mau kawin itu susah tuh. Bukan kawin belum ya. Kalau mau kawin sama perempuan Indonesia itu susah, harus ada surat ini apa? Surat lokasi kerjanya, polisi, dari tua segala macam itu semua. Jadi karena dia lewat internet kan samanya orang luar negeri ya. Kalau yang dipakai ini yang ibunya orang Malaysia. Kemudian surat domisili lah, ada surat numpang nikah lah, surat inilah, surat itu segala macam. Habisnya 2 juta ketipu. Di
transfer dulunya semua ke laki-laki itu, udah gitu laki-lakinya pergi aja, nggak pernah ketemu. Jadi ulang 2 juta, 2 juta tunangannya. Yang paling keren, ibu-ibu di Jakarta di Pondok Indah. Udah tahu Pondok Indah mana? Hah? Saya kasih lihat ya, Pondok Indah. Ini kalau Ustaznya tahu nggak Pondok Indah? Nggak tahu juga. Nih, masuk Google Maps. Google Maps. Pondok Indah. Pondok. Ini bukan pondok pesantren ya. Pondok Indah. Oke. Pondok Indah Mall lah. Nah, dia langsung pindah ke Jakarta. Terus wala. oke. Saya zoom in aja. Bisa tutup atau lihat gambar-gambarnya aja ya. Rumah Pondok Indah. Nih, ini rumahnya kayak istana semua sih, asli di sana. Wah, tapi yang dikasih gambar rumahnya yang jelek-jelek. Rumahnya asli parah. Harga rumahnya cuma 5, 10, mungkin harga kemudian 5, 10, 15. Kalau kita kan rumahnya ratus ya. Kalau rakyat biasa kan rumahnya 170, 50 lagi kan. Satu dua dan ada harga 1 2, adanya 5, 7, 10 gitu. Beda 1 rumah segitu harganya. Parah di rumahnya. Bayangin ibu-ibu itu tinggal di Pondok Indah. Ketipunya sama orang, kita curiganya sama orang Nigeria. Tahu Nigeria di mana? Coba Nigeria di mana? Di Afrika ya. Orangnya kira-kira warnanya merah, kuning, hijau, hitam. Ini tuh orangnya warnanya hitam. Nigeria udah hitam jelek kali ya. Afrika. Ini orang Pondok Indah yang cakep, putih, rumahnya bagus banget, cara ibunya bolong banget cara ibunya. Jadi ini sama kasusnya, ibu-ibu nyari suami di internet, terus orang Nigeria itu pura-pura jadi diplomat Inggris cakep. Bukan gampang ya cakep di internet kan, tinggal search orang Inggris yang cakep banget, dapat dikasih fotonya, percaya. Terus tadi kan mau kawin sama Indonesia kan susah ya, perlu surat ini, perlu surat ini, segala macam. Dia ruginya, ibu ini ruginya cuma sekitar 2 miliar. Marah ya, kalau dikasih ke pondok pesantren kayak gini kan lebih bagus ya daripada dikasih ke orang Afrika. Betul kan? Betul ya. Nah, itu yang ibu tadi ya. Yang paling saya sebel waktu itu adalah gurunya saya, ustadznya saya, profesor di Institut Teknologi Bandung, gurunya orang langsung, profesor ITB, kena tipu sama orang Nigeria juga 200 juta. Kalau ini teknik ibunya gini caranya. Pernah, ini mungkin masih muda-muda ya. Kalau udah agak tuaan sedikit, mungkin guru-gurunya di email pernah ada orang yang nawarin buat investasi. Kalau naruh duit di sini nanti duitnya akan bertambah segala macam ya. Investasi silakan transfer duit, kalau duitnya ditransfer nanti duitnya bisa bertambah, gitu ya. Ini bayangin profesor Institut Teknologi Bandung kayak gitu, kayak percaya mau kita transfer duit nanti duitnya bisa berbunga, bisa bertambah. Ini profesor ITB percaya, dia transfer 200 juta. Anaknya menghubungi saya, no, kenapa? Bisa nggak ngomong sama bapak saya? Emang kenapa bapak lu? Bapak saya ketipu segini gini sama orang Nigeria. Ya capek. Jadi kejadiannya kayak gitu. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena kita nulis di internet. Jadi pada saat kita nulis di internet, mereka jadi kita bisa baca apa yang terjadi, kita itu siapa, adiknya siapa, bapaknya siapa, temannya siapa, sukanya apa, hobinya apa, dia bisa tahu semua apa yang kita mau.
nanti dengan informasi seperti itu dia akan bisa tipu kita. Nah sekarang kasusnya istri saya langsung. Oke, istri mama, istri saya tertipu total berapa ya? 6 bukan ini bukan 6 juta, tetap aja dulu ya 6 juta. Saya kasih tahu ceritanya, dia 2 kali tertipu. Sebenarnya mau 3 kali. Tipu yang pertama ada saya di sebelahnya, jadi dia nggak tertipu. Jadi gini, jadi anak saya waktu itu masih kuliah di Presiden University, oke, bahasa Inggris lah. Udah gitu, suatu hari ada orang nelpon ke istri saya, Bu, anak ibu ditahan di kantor polisi ini karena narkoba. Bayangin, ibu-ibu dapat telepon dari polisi anaknya ditahan karena narkoba. Istri saya langsung nangis-nangis loh. Wah, saya udah menipu. Kalau orang kan penjahat, jadi tahu ya ini penipu atau bukan. Jadi gini, kalau kita sesama penjahat saling tahu sih sebenarnya, ini pasti menipu, ini pasti bohong. Tapi kalau orang biasa di situ kan langsung nangis-nangis. Waduh, bayangin anaknya nipu, langsung udah ajak ngomong dulu ya, ajak ngomong dulu. Terus adiknya istri saya bilang sama adik istri, telepon anaknya. Ternyata handphone anaknya dibikin sibuk sama penjahat tadi. Jadi nggak bisa ditelepon dulu nih, berapa menit nggak bisa telepon. Tapi kan nggak bisa selamanya bikin sibuk kan. Ini masih telepon, udah dulu akhirnya adiknya istri masuk. Langsung dia bilang, Mas, ada di mana? Ada di kos-kosan, di asrama. Emang kenapa? Oh, ada di asrama. Oh, berarti nggak lagi nipu. Langsung ketahuan, selamat. Tadinya caranya gini, dia akan ditelepon, anak ibu ditangkap karena narkoba, kalau mau dilepas tolong transfer duit sekian ke akun ini, anak ibu kita lepas. Tapi karena ini udah ketahuan, nggak jadi dia nipu. Oke, masih selamat nih. Penipuan kedua, lagi dia 12, karena nggak mau suami. Jadi tiap hari harus ngomong sama suami yang jahat ini, harus ngomong supaya tahu bahwa ini penipuan. Yang kedua kayak gini kira-kira ceritanya. Sebelumnya ada temannya istri saya pinjam uang buat bayar SPP anaknya. Biasa kan, orang tua pinjam uang buat bayar SPP anaknya, dikasih dan dibalikin. Oke, jadi selama ini pinjam uang dikasih dibalikin. Proses pinjamnya dia cuma ngirim pakai Facebook. Jadi pakai Facebook kirim ke istri saya, Mbak, aku pinjam uang dong buat SPP, berapa? 3 juta, ya udah dikasih 3 juta, terus berapa sebulan 2 bulan kemudian ditransfer balik 3 jutanya, beres. Yang jadi masalah, Facebooknya teman istri saya itu di-hack, jebol, hackernya masuk, kelihatan dong, dia pernah pinjam ke siapa, dia pernah ngobrol ke siapa, kelihatan semua dong. Hackernya kirim message lagi ke istri saya, Mbak, pinjam uang buat SPP. Istri saya mikir, oh, kan uang lagi nih. Dia berusaha telepon ke sebelah sana, dan jawab, dibikin sibuk telepon di sananya, jadi nggak bisa masuk. Dia mikir lagi, oh kali ini kayaknya ini penting banget, perlu banget ditransfer duitnya 3 juta ke, dia kasih nomor akunnya, dikasih ya nomor akunnya ini, padahal ini nomor akun banknya punya hacker, ditransfer ke hacker. Ya udah bilang begitu. Terus ya, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan maksudnya udah saya ya. Ini yang kedua dia kena jebol 3 juta. Yang ketiga ini paling keren sih, saya kira sih sama hackernya juga. Yang ketiga ini, pada pernah belanja di toko online? Pernah, hati-hati. Ini jangan benar, harus belanja di toko online yang benar, yang bagus. Jangan di toko online yang abal-abal. Ini istri saya kejadiannya, dia pengen beli mesin jahit yang ada komputernya, mesin jahit yang komputer dalamnya, karena dia suka jahit.
Jadi dia beli mesin jahit yang ada komputernya, harga di luar 6,5 juta, mahal. Di toko online ini harganya 3,5 juta. Semua dong, Pak, ini mesin jahitnya setengah harga nih, lagi sale, beli dong. Aku langsung bilang, nah itu pasti nipu, jangan dibeli. Cuma ibu-ibu kan gitu ya modelnya, transfer pala. Ini bener itu toko online harganya 3,5 juta, nipu. Dia transfer, nggak ngomong sama suami. Nah ini kesalahan istri itu, tidak nurut sama suami. Ditransfer duitnya 3,5 juta ke sana, dah tanpa ngomong ke suami kan, suaminya udah bilang ini nipu. Dia transfer 3,5 juta ke sana. Yang keren adalah, tapi keren banget masih keren. Semalamnya order pesan tadi di cancel, duitnya lari kemana kalau di cancel? Harusnya balik ke yang pesan dong. Logikanya gitu kan, pesanan di cancel, duit balik ke yang pesan dong. Nah yang seru adalah istri saya tidak pernah naruh nomor bank di toko online tadi, jadi nggak ada nomor banknya. Nah ini duit lari kemana? Bingung kan? Bingung. 3,5 juta di cancel, duit lari balik kemana nggak tahu. Tapi duitnya udah hilang. Yang pernah dia ke customer service di toko online, Mbak, ini orderan saya di cancel, terus duitnya lari kemana? Bu, di profil ibu di toko online kita ada nomor bank. Saya nggak pernah naruh nomor bank, kok ada nomor banknya? Nah itu kerennya. Si hackernya ternyata sudah memata-matai, udah lama mata-matai akun ini. Terus pada saat istri saya pesan, dia masukin nomor banknya dia, di cancel ordernya, masuk ke nomor banknya hacker. Ubah dong. Ini ada nomor akun bank bu. Jadi duit itu langsung masuk ke bank itu. Yang masalah dengan aturan undang-undang bank di Indonesia, kalau ada orang kirim duit, bank nggak bisa balik duit. Jadi kalau ada kita pesan barang, kita kirim duit ke sana, banknya nggak bisa balikin duitnya. Yang bisa balikin duitnya hanya orang yang menerima duit. Itu aturan bank ya. Jadi yang bisa membalikan uang hanya orang yang menerima duit. Yang jadi masalah adalah yang menerima duitnya adalah maling. Yang menerima duit kan maling nih, duit nggak bisa balik nih, malingnya menerima duit. Udah, istri saya langsung ada ke saya sambil nangis gitu kan, kalau ibu nangis gitu. Wah, duit saya hilang, kita udah beli ini, udah duit hilang. Udah, ini deh. Nih, kalau wanita dengerin baik-baik, jadi jangan sampai tipu ya. Udah gitu yang kejadian adalah kan dia udah beli nangis nih. Udah kita lapor polisi deh. Saya sama istri ke polisi nih. Saya udah nunggu aja di samping ruangan polisi, dia jangan masuk di sini. Kejadiannya saya polisinya marah-marah ke istri saya. Polisinya bilang ini, ibu udah tahu di internet banyak tukang tipu, ibu beli juga di internet, ya udah ibu ketipu, dimarahin. Terus saya nggak mau terima laporan ibu beresin aja sama toko online ini. Bedanya polisi ngomong kayak gitu, kalau nggak nangis, 2 hari nangis, gue nangis lagi kan, gue bilang 3,5 juta nangis. Udah, jadi tadi awal sama toko online nangis, polisi nangis, nggak ada solusi. Jadi kalau saya suami polisi bertanggung jawab kan sebenarnya pakai ilmunya saya dong, ilmunya gampang banget. Jadi caranya gampang, Anda harus punya follower yang banyak di IG atau di Twitter yang banyak. Ilmunya itu aja. Nanti silahkan follow Twitter saya. Twitternya follow, bisa di follow. Cuma kayak gini bentuk followernya laki-laki semua. Jadi 99% yang follow saya laki-laki, aku ngeri banget. Nah udah, jadi saya pakai Twitter. Saya cuma nulis gini di Twitter, teman-teman, istri saya baru ditipu di toko online ini, kena 3,5 juta. Itu 5 menit telepon dulu langsung dari toko online-nya. Bu, uang ibu berhasil kita selamatkan.
nomor account ibu berapa, kita balikin, kita kasih juta, balik jadi duitnya balik ya, 3,5 juta balik. Cuman tak tekniknya nggak bisa ngomong ke customer service kayak istri saya, nggak bisa ngomong polisi, nggak bisa, harus ono posting di ini di Twitter. Tapi dengan catatan, Bu, uang ibu bisa balik, cuman tolong bilang ke bapak itu postingannya tolong direvisi dong, bahwa uangnya berhasil diselamatin. Ya udah, aku revisi lah, terus ya jadi duit balik. Cuman ono kan orangnya jahat sebenarnya. Itu urusan itu beres ya. Cuman saya penasaran, nih penjahatnya dari mana sih lokasinya kan? Ya udah, saya pakai jaringan bawah anak saya main ke bawah nih ke teman-teman penjahat yang gila-gila di bawah, nanya ke bawah, ini kebetulan tadi di nomor account bank sama ini ada nomor telepon si orang yang jahat sebelah sana. Ya udah, saya tanya, ini nomor ini ada di mana makhluknya? Bisa nebak nggak? Ada di mana makhluknya? Ada di pulau apa lah? Coba tebak, pulau mana? Hah? Jawa? Salah, bukan Jawa. Kira-kira dari mana? Hah? Gak kedengeran nih udah. Hah? Semarang bukan dari Jawa. Hah? Gak denger. Coba, saya pengen penasaran, pengen tahu. Coba sebut, pulau mana? Hah? Sumatera salah. Hah? Bali salah. Madura salah. Hah? Papua tuh. Enggak, jauh banget salah. Yang benar ada di Sulawesi tapi yang utara. Daerah Gorontalo. Saya pas dapat informasi itu juga kaget. Orang Sulawesi jago-jago ya buat jadi orang jalan, jadi mereka jangan jago-jago. Cuma saya bisa dapat sampai rumah dia ada di mana. Jadi harus hati-hati di sini. Hati-hati, sebetulnya kalau kita bikin kejahatan di internet, sebetulnya si polisi, aparat, sama operator bisa tahu kita rumahnya di mana sebetulnya. Terus ya, tapi harus baik-baik sama polisinya. Kalau yang normal, polisinya suka nggak mau, males. Soalnya banyak banget orang yang lapor kayak gitu, polisinya nggak mau, gitu ya. Tapi kalau kita punya hubungan baik sama mereka, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya sih polisi harus melayani semua orang kan. Cuman yang mau dilayani banyak banget, yang korban tuh banyak banget, gitu ya. Jadi saran di sini adalah coba belajar supaya kita nggak sampai tertipu. Urusan tipu-tipu ini ada pertanyaan nggak sebelum saya ganti? Urusannya gimana caranya menipu? Nggak ada, aman? Aman ya? Susah nggak sih? Gampang ya? Saya bikin susah nih sekarang. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang susah. Untuk bisa menguasai dunia ini, sebaiknya sekolah di SMK Ihsanul Fikri. Apa namanya musik? Apa? Mungkin. Ya. Nama lokasinya mungkin. Hah? Nama lokasinya mungkin. Nama lokasinya mungkin. Oke. Sekarang saya kasih lihat tekniknya ya. Oke. Tapi ini mainnya harus hati-hati banget ya. Jangan dipraktekin benar-benar. Kalau dipraktekin, sebaiknya kita bikin jaringan sendiri. Oke. Software yang dipakai ini bukan software sih. Kalian daripada pendengar semua nih. Ada yang malam-malam baru tahu tuh. Nah ini bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Jadi kalau mau belajar kayak ginian, belajarlah pakai kali Windows. Saya buka-bukaan dulu, ngomong terus terang dulu. Di Indonesia, hacker-hacker, coba saya tanya dulu nih. Hacker di Indonesia, kita kemarin kebetulan bikin pertandingan hacking. Kira-kira hacker di Indonesia sekolah
kalau terus terang saya kan dosen, saya ngajarnya di universitas dan saya ngajarnya mahasiswa. Kalau saya ngajar di mahasiswa di universitas, kalau boleh jujur, saya lebih suka ngajarin anak-anak SMK sebetulnya. Soalnya rata-rata udah pinter. Kalau SMA, saya harus ngajarin lagi nih cara pertemuan Linux, cara kerja jaringan, saya harus ngajarin lagi. Kalau SMK biasanya udah pinter, mungkin tinggal saya mulai sedikit, jadilah akhir mata. Yang di sini apa ya? Ini sebelum kan pada sholat ahadi semua kan? Mudah-mudahan. Oke, ini kan kali Linux. Saya kan cuma jalanin kali Linux. Ini contoh kalau kita bikin lab di jaringan bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa bikin lab. Ini saya ragu-ragu sih sebenarnya. Buat anda-anda yang di SMK ini, yang ada di SMK, silahkan coba. Kalau ada komputer segala macam, kita bisa bikin lab di komputer sebetulnya, bisa pasang router segala macam, dan kita bisa jalanin server. Ini saya akan jalanin servernya, udah bisa jalan. Dan ini kali ini saya jalanin juga. Ini lagi jalan di servernya jalan, sorry jalan. Oke, ini kali ini saya onin, klik kanan start. Ini boleh saya jalanin. Oke, mudah-mudahan saya bisa ngasih lihat bagaimana habis. Oke, Habis habis. habis gitu. Nggak boleh Oke, ini kelihatan kalau itu lagi jalan nih. Saya kasih lihat yang ekstrim dulu ya, karena waktunya udah jam segini. Yang ekstrim, ilmunya kalau mau belajar yang ngaco-ngaco ini bisa masuk ke sini. Ini kalau mau bisa dikopiin ke di sini ada ilmunya. Ada. Ini silakan di copy. Jadi di sekolah mungkin udah ada e-learning, silakan di copy. Kalau mau juga bisa juga copyin buat try on SMP supaya siswa-siswa SMP juga bisa belajar ujian online ke sini juga bisa. Oke, saya akan coba masuk sini. Ini saya minta alamat ya. Ini gratis, namanya Open Course. Ini adalah passwordnya salah. Iya, password. Yeah. Bentar. Kenapa nggak mau nih ya? Balik lagi ya. Wah, ini ada yang nggak beres di password saya. Harus minta tolong. Kesan. Hah? Ini kena hack. Ya bisa jadi sih. Saya yang hack adminnya saya sendiri sih. Marah. Punya admin suka ngerubah-rubah password bosnya. Ini kejadiannya. Ya udah. Tapi kalau bisa masuk. Oh, tadi kalau nggak bisa ya? Ini bisa masuk. Oke, ini saya kasih lihat. Jadi Anda bisa masuk alamat ini buat SMP boleh, SMK juga boleh. Jadi SMP boleh juga. Ini sebetulnya kuliah. Jadi buat mahasiswa, tapi semua orang boleh ngambil. Oke, di sini saya akan masuk ke kuliah cyber security.
cybersecurity. Oke, jadi kuliahnya di sini alamatnya adalah opencourse.itts.ac.id. Kalau di sekolah sini punya e-learning juga silahkan di copy sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ada modelnya, silahkan di copy. Ini ada lemot nih kayaknya, anak-anak lagi kuliah soalnya. Jadi di kampus lagi kuliah, kalau pagi gini banyak yang pakai, jadi lambat banget. Tapi kira-kira di sini cybersecurity ada di situ, kita bisa baca. Yang pengen saya sampaikan kira-kira gini. Ini mahasiswanya ada sekitar 12.700 orang. Banyak ya? Cybersecurity ada 12.700 orang. Kalau ini boleh dipakai, ujiannya boleh berkali-kali, UTS boleh berkali-kali, UASnya boleh berkali-kali. Ini free, gratis. Dari SMP boleh, SMA boleh, SMK boleh, semua boleh ngambil, nggak usah bayar apa-apa. Kalau bisa dapat nilai akhirnya 90, bisa dapat sertifikat gratis. Dan sertifikat ini bisa dipakai buat nyari kerja juga, gratis. Kalau mau dikopiin ke sekolah ini, boleh juga gratis. Bayarnya pakai ini, bayarnya tiap kali sholat doa lagi, buat tinggi dan kali bayarnya doa doang. Sekarang pertanyaannya, bisa nebak nggak dari 12.700 orang yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? Dari 12.000, coba tebak, 12.000 dapat 90 berapa orang? Berapa? 3 orang kurang ajar semua nafsunya. Kira 3 dari kita, kasih angka lagi 5, waduh pada dikit ini pelit-pelit banget ya. 20 udah lumayan, yang benar yang bisa dapat nilai 90 dari 12.000 orang cuma 15 orang. Akibatnya apa? Kemarin direkturnya vice presiden, jadi wakil presiden BCA, tahu BCA kan? Bang BCA itu ngomong ke saya, bisa nggak kita bikin kerjasama, soalnya bisa butuh orang yang ketiga dunia. Jadi kalau Anda bisa lulus seperti ini, dicari, BCA nyari, kemarin Astra nyari, kemarin mana lagi, hampir semua bank nyari, semua nyari orang-orang seperti ini, dan mereka butuh yang ada sertifikat dari kampus kayak gini. Terus ya, jadi ini cari banget. Oke. Wah ini contohnya saya biar percaya, saya kasih lihat yang lulusnya beneran ya. Tapi ini lemot banget nih, lagi pada belajar soalnya. Ini kayaknya susah nih. Oke, sambil dulu saya akan, karena waktunya udah sempit, saya akan ngasih lihat teknik bikin. Nah, kalau yang itu udah masuk dulu. Oke, saya akan masuk kali Linux saya kasih lihat aja bentuknya ya. Cuman waktunya sempit, saya nggak bisa demoin terlalu banyak. Kalau yang normal saya kasih demo beneran, demo nyerang beneran. Ini sambil saya, ini ada 3 komputer jalan di satu komputer. Jadi satu komputer ini jalan 3 komputer sekaligus ya. Ada Kali Linux, ada server, ada komputer saya, sambil saya nge-web segala macam. Jadi ini sambil rekam sekalian. Ini tak rekam juga. Lambat. Oke, sambil nunggu lambat, saya masuk ke atas lagi. Oke, ini dia. Oh, sorry. Saya akan masuk ke sini, Ono Center ORID/wiki. Oke, ini ingat tadi alamat yang pertama adalah opencourse.itts.ac.id, bisa di-copy ke sekolah ini. Terus satu lagi, ini saya akan ngasih lihat di onocenter.or.id. Saya masukin MSF. Oke. Metasploit Project. Oke, ini bahaya banget. Tapi nggak saya praktekin, saya cuma kasih lihat aja. Di sini ada
hack kolom SMS kamera ini untuk ngehack handphone. Oke, ini buat nyerang ke dalam handphone. Ini kasih lihat caranya. Kalau kita install aplikasi di handphone, aplikasi belakangnya pasti .apk biasanya ya. Jadi aplikasi handphone belakangnya .apk. Jadi teknik yang kita pakai buat melakukan serangan ke handphone adalah kita ambil aplikasi yang bagus, belakangnya .apk diambil, terus saya akan jalanin di Kali Linux perintah seperti ini, msf venom. Venom itu bahasa Indonesianya racun. Ini msf venom adalah aplikasi yang ngasih racun ke dalam aplikasi lain. Jadi kita akan ambil aplikasi yang bersih, yang bagus, kita kasih racun, oke. Kemudian kita akan menipu orang-orang yang pakai HP, kita tipuin misalnya dengan cara kita masuk ke grup WhatsApp, kita bisa masuk lagi pakai media sosial, kita bilang misalnya gini, ini ada hadiah, kamu dapat hadiah, untuk dapat hadiah silahkan klik aplikasi ini. Atau cara lain kira-kira gini, kita mau ngirim barang ke tempat Anda, cuman kita susah buat ngirim barangnya karena Anda tidak di rumah, tolong klik aplikasi ini buat ngecek barangnya saya mana. Karena orang dapat seperti itu, orang ngeklik. Saya pernah hampir ketipu, tapi karena saya jahat, saya tahu ini lagi mau nipu. Jadi kejadiannya gini, Pak, Bapak dapat undangan, ini undangannya silahkan diklik, undangan kawinan, silahkan diklik. Wah, sekarang ini masih nipu gitu ya. Jadi yang kayak gitu yang ngeklik itu nipu. Nah, kalau sampai kita install, si hacker di Kali Linux menjalankan ini, msf console, kemudian jalanin perintah ini. Pada saat perintah ini dijalankan di Kali Linux, kalau sampai si handphonenya nyambung, jadi nanti aplikasi yang ada di handphone ini akan berkomunikasi ke aplikasi yang di Kali Linux. Kalau sampai handphonenya nyambung, kita bisa masuk ke dalam handphone tadi, walaupun handphonenya layarnya warna hitam seperti ini. Ini kalau warna hitam kan standby ya, jadi kita nggak pakai nih handphone. Jadi warnanya hitam standby, handphone standby, tapi handphonenya berkomunikasi ke laptop saya yang jalanin Kali Linux. Nah udah gitu tinggal saya kirim perintah ke handphone tadi, cek root. Kita bisa ngecek ini handphonenya di root apa enggak. Kita bisa kasih perintah WLAN geolocate, langsung nanti handphonenya ngasih tahu lokasi saya ada di mana. Kita langsung tahu handphone ada di mana, tanpa kita yang punya handphone tahu bahwa handphonenya komunikasi sama laptop lain. Terus saya bisa misalnya dumb calling, dumb call lock, artinya apa? Kalau kita pernah pakai handphone itu buat telepon kemana, dia kasih tahu ke kita hackernya, ini handphone pernah nelpon ke sini, dapat semua nomor telepon yang pernah kita hubungin. Yang ini lebih parah lagi, dumb SMS. Waktu kalau kita pernah pakai handphone itu buat kirim SMS kemana-mana, langsung SMS itu langsung dikirim ke kita. Jadi kita bisa lihat dia pernah SMS siapa aja. Yang ini lebih parah lagi, send SMS. Jadi dari handphone yang kita masukin, kita bisa ngirim SMS ke tempat lain. Nomor yang dipakai siapa? Nomor handphone itu. Parah loh ini, asli parah. Tapi nggak saya demoin ya. Bisa didemoin tapi parah banget. Dengerin. Ini ahli belakang banget. Ya. Anak-anak itu anak saya mungkin terakhir itu mungkin biasanya crack Oh, masih crack game ya? Ya, itu crack game juga seru. Yang ini lebih parah. Ini neraka beneran. Ini neraka jahanam yang ini udah paling bawah. Yang ini perintah di bawah ini ada webcam list, ada webcam snap 1, 2, ada webcam stream. Webcam list itu dia kasih perintah webcam list, nanti handphonenya kasih tahu. Handphone saya punya 2 kamera, depan belakang. Cam 1, cam 2, dia kasih tahu. Udah gitu webcam snap kita akan nempelin. Oke, saya pengen melihat yang ada di kamera 1 atau kamera 2. Oke. Webcam stream kirim
video sama audio yang diterima di webcam satu ke laptop ini. Jadi walaupun si handphone kita ditaruh di atas meja kondisi layar hitam, kita bisa dengar apa aja yang lagi diobrolin di meja itu. Parah loh ini, asli. Ini kejadian benerannya kayak gini. Jadi jangan sampai ya gini ya, jadi kalau kita udah ngerti gimana caranya hacker ahli neraka ini kerja, kita jadi tahu gimana caranya kita bertahan gitu. Dan orang-orang seperti ini dicari di Indonesia, dan kita kebetulan gak punya banyak orang yang sejauh hidup di Indonesia. Mudah-mudahan nanti yang belajar di SMK IT Fikrinya gampang memiliki usaha Fikri bisa tahu ahli neraka di mana kerjanya, tapi mudah-mudahan Anda tetap jadi ahli surga dan jadi ahli neraka. Gitu ya. Ini mumpung masih berapa menit lagi nih? Masih ada berapa menit lagi? Saya akan kasih lihat yang Kali Linux-nya. Ini servernya. Ini Kali Linux-nya. Oke. Ya keren. Ini soalnya mesinnya banyak banget yang jalan. Nih kalau kita klik, kalau komputer biasa di bagian sini di bagian aplikasi itu kita klik isinya Word, dengerin lagu, apa segala macam. Kalau ini isinya parah nih, information gathering ini buat mata-mata sasaran, vulnerability analysis buat menganalisa kelemahan sasaran dan sebagainya. Oke, tadi yang MSF itu adanya di sini. Nih, Metasploit Framework. Ini yang tadi, yang saya kasih lihat. Kali bentuknya kayak gini sih nanti. Horor. Saya gedein ya. Gedein. Tapi nggak saya praktekin deh. Ngeri kan? Nggak berani. Jadi untuk bisa sampai ilmu seperti ini syaratnya dua. Nggak tahu belum syaratnya apa? Nggak tahu belum? Nggak tahu. Oke, keluarin bawa catatan nggak? Bawa, keluarin, siapin, catat. Udah, siap? Udah, siap? Dapat mobil B. Oke, udah siap, catat. Cuma dua syaratnya. Udah siap? Udah, satu. Jangan lupa dan sholat lima waktu. Yang kedua, habis kerja kayak ini jangan lupa sholat taubat. Terus ya, saudaranya kalau mencatat 1 kali Linux. Oh ini kita lanjut kali Linux sudah. Terus nanti belajarnya di sini ada Word nggak? Modal ini orang luar belum bisa masuk. Belum bisa. Oh, misalnya jadi mudah. Kalau di sini kalau keluar masih di dalam aja, bisa belajar ke opencourse.ipts.ac.id. Ulang ya, opencourse.ipts.ac.id. Terus tadi ilmu-ilmu tadi ada di onoscenter.or.id garis miring /wiki. Oke, mudah-mudahan bisa belajar. Nanti buat bapak ibu pendamping, buat dosen-dosen juga, sebetulnya di depan itu saya bawa perpustakaan digital. Kalau pengen kopi silahkan kirim hadis ke saya ke rumah, nanti saya kopi semua ini. Cuman kalau buat SMP mungkin lebih buku-buku BSI ya, buku sekolah elektronik yang dari dinas. Tapi kalau buku-buku lain ya saya kopi semua aja. Gitu. Kalau BSI untuk SD, SMP, SMA, SMK
itu habisnya kalau SSD doang bikin sekitar SSD doang itu sekitar 10 giga atau 20 giga, tapi kalau SD, SMP, SMA, SMK itu bisa sampai 50-60 giga. Kalau yang buat SMK ini, karena ini ahli neraka segala macam masuk, buat buku ranking itu ada sekitar 500 giga, bisa di-copy semuanya. Oke, nggak usah bayarnya gampang, nanti habis sholat doain aja yang mau beli supaya amal ibadahnya diterima. Jangan masuk ke surga. Jangan masuk ke surga. Jangan masuk ke neraka. Salah ngomong begitu. Oke, terus ya. Ini tampilannya kayak gitu tuh kalau masuk ke Metasplorer. Pokoknya nggak menarik lah, dunia hacker itu bentuknya layarnya hitam. Itu biasanya dunia hitam kita nyebutnya layarnya bentuknya hitam. Terus nanti ya mainnya diketik, jadi nggak pakai mouse, kita ngetik dan kita bisa cara segala macam. Terus satu, kalau ada pertanyaan satu dua dulu ya. Oke, satu dua pertanyaan kalau ada, nggak ada aman, aman namanya, nggak ada. Oke, sekarang cara hubungi saya tambahin, cara hubungi saya bisa pakai email. Emailnya ONNO ya, pakai indo.net.id. Ulangi, onno@indo.net.id. Email. Kalau pakai Twitter bisa onno_purbo di Twitter. Saya nggak pakai WhatsApp, saya cuma email sama Twitter. Kenapa saya nggak pakai WhatsApp? Soalnya WhatsAppnya di sana. Jadi saya maklum, kita penjahat, ada yang lebih jahat, ada yang lebih jahat. Jadi saya malas pakai WhatsApp. Gitu ya. Terus, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ya, sangat suka sekali dari sangat serem. Ya, dengan kawan yang kita tidak kita harus sadar apa yang kita berbuat di dunia. Dan kadang-kadang kita sampai satu orang yang berjuang karena dari tadi itu bisa menjadi perjalanan untuk menyelidiki yang sebetulnya. Kemudian juga ada juga split, kemudian lain dan seterusnya. Oke, sekarang ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah? Dari saya pertanyaannya, ngerti nggak sih? Ngerti ya? Alhamdulillah. Jadi ini dunia itu sangat tidak aman. Kita harus berusaha untuk mengamankan diri kita dan untuk mengamankan diri dari kita berjalan kita supaya mengamankan diri seperti itu. Ya, seperti itu. Nggak ada, aman. Ini sambil shutdown soalnya. Shutdown. Baik, kalau tidak ada kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali kepada Pensi. Hah?